Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Hersiati Palayukan. Dalam video saya kali ini, video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya adalah salah satu dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Dalam video kali ini, saya akan memberikan gambaran mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Geometri analitik pada hakikatnya mempelajari geometri dengan menggunakan simbol-simbol dan perhitungan aljabar, sehingga menuntut mahasiswa menggunakan penalaran dan kedisiplinan. Oleh karena itu, geometri analitik ruang terkait erat dengan mata kuliah vektor, kalkulus, dan merupakan lanjutan dari geometri analitik bidang. Mata kuliah ini membahas sifat-sifat geometri dan hubungan fungsional antara absis, ordinat, dan juga aplikat. Adapun materi yang akan dibahas adalah yang pertama sistem koordinat, koordinat kartesius, koordinat tabung dan juga bola. Yang kedua, vektor pada ruang. Yang ketiga, bidang pada ruang. Yang keempat, garis pada ruang. Yang kelima, jarak dua garis bersilangan. Yang keenam, bola. Dan yang terakhir, bidang berderajat 2. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan geometri analitik ruang dengan perhitungan aljabar. Berikutnya, mampu menyajikan konsep geometri analitik ruang serta membuat contoh-contoh aplikasinya. Yang berikutnya, memiliki sikap tanggung jawab, berani mengkomunikasikan ide dalam diskusi kelas maupun diskusi kelompok, dan juga dalam bekerja sama dalam kelompok. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan metode yang pertama, yaitu pemaparan langsung atau metode ceramah. Dalam pemaparan ini, saya menyampaikan materi secara verbal, dan dalam proses pemaparan ini, saya melakukan konfirmasi berupa tanya jawab kepada mahasiswa terkait pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang sedang saya jelaskan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan masalah untuk didiskusikan dan dipecahkan dalam kelompok kecil. Dalam proses diskusi ini, saya berperan dalam membimbing dan mengarahkan kelompok melaksanakan proses diskusi. Kemudian dalam beberapa pertemuan, saya juga menggunakan metode presentasi untuk materi-materi yang menurut saya efektif untuk menggunakan metode presentasi kelompok. Dalam proses pembelajaran, saya membangun suasana belajar yang menyenangkan, serta memotivasi mahasiswa untuk tidak ragu bertanya maupun menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga dengan demikian, perkuliahan dapat berjalan secara dua arah. Selain itu, di luar kelas, saya juga membangun komunikasi melalui email dan juga melalui WA. Hal ini bertujuan memudahkan komunikasi dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa berdiskusi di mana saja dan kapan saja. Berikutnya, untuk menilai kemampuan mahasiswa, saya menggunakan penilaian dan bobot yang telah disepakati dan diketahui bersama di awal perkuliahan. Harapannya mahasiswa dapat merencanakan terkait penilaian-penilaian yang akan mereka capai di akhir perkuliahan nanti. Adapun bobot penilaian setiap komponen saya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, berikut salah satu video pembelajaran saya secara tatap muka dalam mata kuliah Geometri Analitik Ruang pada pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan.
surga dan telah menuntut di depan hadiratmu dari segala berkat dilimpahkan kepada kami pada sekarang Tuhan kami lanjutkan pelajaran kabar hari ini. Tuhan untuk menyertai kami agar mata pelajaran yang diberikan boleh terlambat dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga dosen yang akan mengajar kami. Tuhan pekerjaan Roh Kudus-Mu agar dosen yang akan mengajar kami dapat mengajar kami dengan baik. Mengajar kami dalam hatinya supaya kami. Amin. Oke, terima kasih yang ini. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat semua. Oke, jadi hari ini kita masuk materi setelah minggu kemarin kan terakhir. Ada yang masih ingat materi kita terakhir sebelum MIR? Tentang kita bahas tentang apa? Jarak, sudut arah, apa lagi? Persamaan bidang sudah? Paham semua itu ceritanya? Paham? Yang lain? Paham? Oke, jadi hari ini kita masuk di pertemuan ke-9. Kita akan bahas yang berkaitan dengan garis pada ruang dalam dimensi 3. Oke, garis pada ruang dalam dimensi 3. Kalau di bidang 2 kemarin di geometri analitik bidangnya kemarin itu kan sudah juga pasti membahas garis, ya kan? Sudah membahas garis. Tapi kalau di geometri analitik ruang ini kita akan membahas persamaan garis pada ruang. Jadi ada hubungannya bagaimana posisi, bagaimana persamaan garisnya pada ruang dimensi 3. Nah, apa yang kita mau bahas di sini? Yang pertama itu kita akan lihat bagaimana persamaan garis lurusnya, ya. Kemudian nanti akan ada juga kosinus arah dengan bilangan-bilangan arahnya. Di materi-materi sebelumnya sudah banyak membahas itu, ya. Kemudian juga jelas bagaimana ketepatan dalam penyelesaian masalah. Nah, kita lihat yang pertama ini tentang persamaan garis lurus pada ruang, ya. Kalau kalian perhatikan, ini gambarnya kelihatan sampai di belakang? Ya. Kalau diperhatikan gambar ini kan menunjukkan ada 2 buah bidang, ya. Ada 2 buah bidang di sini, yaitu bidang yang satu ini, kemudian yang sebelah sini. Oke, ada yang kira-kira bisa membayangkan ini posisi bidangnya seperti apa? Bisa terbayang kira-kira posisi kedua bidang ini seperti apa? Yang ini bidang pertama, kemudian yang ini bidang yang kedua. Bisa ditangkap maksud dari gambarnya? Bisa. Di sini ada garis G, ya. Garis G ini merupakan perpotongan dari bidangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat posisi bidangnya yang di sana itu kan ada 2 buah bidang, ya. Jadi misalkan bidang yang pertama itu tadi yang digambar yang sebelah sini, dia kan agak miring gini, ya. Kemudian yang satu ini dia seperti ini tapi masih ada tembusan sedikit ke belakang, kan begitu, ya. Jadi begini ceritanya. Nah, tempat yang di sini ini tadi perpotongannya antara bidang yang satu dengan yang ini itu yang membentuk garis, ya kan? Bisa dibayangkan itu? Ada lebihnya sedikit, ya. Yang putus-putus itu kan lebihnya ke belakang, yang ini lebihnya ke sana. Jadi ini garis G itu merupakan perpotongan dari kedua buah bidangnya. Jadi 2 buah bidang kalau berpotongan akan membentuk garis, ya. Oke, kita lihat berikutnya bagaimana persamaan umum dari garis. Persamaan umum dari garis itu dinotasikan seperti ini. A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0 untuk yang bidang pertama. Ini masih ingat ini persamaan bidang, ya. Kemudian yang kedua A2X B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0. Artinya bahwa notasi ini mau menggambarkan bahwa persamaan sebuah garis itu dibentuk dari 2 buah bidang, ya kan? Jadi bidang 1 sama bidang 2 ini kalau dia berpotongan akan membentuk garis. Paham sampai sini? Paham. Kemudian, nah untuk bilangan-bilangan arah, masih ingat bilangan-bilangan arahnya? Kalau diketahui sebuah persamaan garis, maka untuk menentukan bilangan arahnya itu kita tinggal mencari dengan menghitung apa ini? Kalau seperti ini modelnya? Ini tuh apa? Determinan. Ya, determinan, ya kan? Jadi
kalau misalkan diketahui sebuah persamaan garis, maka untuk menentukan bilangan-bilangan arahnya itu kita tentukan dengan bilangan arahnya itu kan berarti ini A, ya, ini B, yang ini C-nya. Oke? Jadi A-nya itu determinan B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B dibagi ya. Determinan ini, kemudian untuk B-nya seperti ini, atau bisa dituliskan dengan notasi demikian. Ini nanti kita akan buktikan dari mana dapatnya. Oke, kita lihat ya. Kita mau buktikan dari mana rumus untuk menentukan tadi bilangan-bilangan arahnya. Kalau untuk aplikasinya ibu rasa mudah. Yang penting ingat rumusnya pasti sudah bisa. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau ada di sini ada gambar, ya. Sekali lagi ibu tanya, adakah yang bisa menjelaskan atau menggambarkan seperti apa yang kalian lihat di gambar ini? Bagaimana model gambarnya? Oke, seperti kita membuka buku, ya kan? Atau kalau kita mau ambil contoh konkretnya di sudut ruangan ini, ya, yang bagian ruangan sini dinding ini adalah V2, yang dinding sebelah sana itu V1-nya, yang ini, ya kan? Nah, sekalipun di gambar ini mungkin kelihatannya tidak tegak lurus ya, di gambarnya. Makanya ibu selalu bilang harus paham konsepnya, jangan terpaku sama gambar. Kemudian, kalau kita sudah lihat di contoh di sudut ruangan ini, dinding sebelah sana sama sebelah sini itu merupakan bidangnya masing-masing. Jadi posisinya si dinding yang sebelah sini sama yang sebelah sini tegak lurus, ya kan? Tegak lurus. Kalau di sini tidak tegak lurus kelihatannya, tapi selalu tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, maka semua garis yang termuat di dalam sini, ya, itu pasti tegak lurus dengan garis yang ada di bidang yang sebelah sana atau di bidang V2 yang sebelah sini akan selalu tegak lurus dengan garis yang ada terletak pada bidang masing-masing. Selalu saling tegak lurus, ya, selagi arah vektornya itu mengarah ke sini, ya. Kalau ke bawah kan sejajar lagi berarti, ya. Oke. Kemudian yang sekarang kita lihat ada di sini pada masing-masing garis ada N1 dan N2. Nah, kalau kita perhatikan notasinya pun masih sama dengan yang tadi. Ini kalau kita tuliskan untuk G-nya, ya, garis persamaan garis G, ini kita misalkan kasih di sini V1, ini V2 atau bilangnya. Nah, ini kan tadi aku sudah jelaskan bahwa ini menggambarkan G itu dibentuk dari perpotongan dua bidang maksudnya. Jadi bidang 1, bidang 2 membentuk garis G. Itu maksudnya dari notasinya. Sekarang kita perhatikan tadi ini sudah jelas bahwa dia tegak lurus ya. Nah, kalau dia tegak lurus, pertama kita lihat dulu bilangan arahnya. Masih ingat materi bilangan arah? Untuk misalnya sebuah kalau garisnya garis G, itu kan berarti modelnya A, B, C untuk bilangan arah dari garis G-nya. Kalau untuk bilangan arah dari bidangnya V1 ini, maka di sini A1, B2 dan C1, C1 ya. Ini untuk V1. Sekarang kalau V2 yang berdiam ini berarti V2 C2, ini C1. Ini B1. Oke, nah bilangan arah dari masing-masing. Kalau misalkan sudah diketahui bilangan arahnya, ingat kalau di vektor ya, untuk perkalian titik kalau dia tegak lurus, kalau misalnya kita mau kalikan G dengan vektor ya, perkalian vektor dengan V1, ini pasti hasilnya kalau dia tegak lurus ya, hasilnya akan 0. Ya kan? Kalau dia sejajar berarti nanti sama, ya. Berarti kalau G-nya juga kita kalikan dengan lagi V2, juga nanti hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan dulu untuk yang pertama ini. Kalau G dikali perkalian titik vektor ya. G dikali V1 berarti yang ini kita kalikan dengan V1. Hasilnya seperti apa kalau perkalian titik? Atau ibu balik A1 kali A
B1 kali B sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0 ya. Kemudian untuk G dikali V2 nya tambah sama dengan 0. Sampai di sini paham? Paham ya? Ingat perkalian titik. Oke? Itu hasilnya. Nah, kalau ini sekarang kita rubah ke A1A. Ini kita C-nya kita pindah ke sini. A1A ditambah B1B tambah sama dengan min C1C. Ya kan? Sama ya ini. Berikutnya A2A tambah itu sama dengan min C2C. Nah, tadi kan sudah kalian singgung tentang katanya kalau menyelesaikan SPLDV pakainya metode matriks ya. Model ini kalau kita rubah ke dalam bentuk matriks maka modelnya menjadi A1 A2. Bagaimana model matriksnya ini? A1 A2 kemudian mana ini? Atau ada yang mau coba? Model matriksnya saja diselesaikan. Yang lain? Ada yang sama atau semua? Ada yang mau coba yang lain? Oke, kasih bayangan lagi. Ini hanya harus tahu di mana dia tempatnya. Kira-kira. Yo, silakan dicoba. Dicoba tak mengapa, karena jadi pengalaman kan gitu. Ada duanya. Oke, ada lagi yang mau coba silakan. Ini juga sudah hampir. Sudah hampir. Ini juga tadi sudah mirip sedikit. Ini juga sudah hampir. Nah, ayo. Silakan disempurnakan. Awas nanti kalau ibu sudah tulis yang benar baru aku bilang memang tadi bu begitu bermaksud. Ini kalau kita bawa dalam bentuk matriks kan harusnya modelnya gini. Ini B1 kemudian ini dikali A B ini sama dengan min C1C min C2 garis C. Selesai kan? Oh. Bilang. Oh, betul. Iya. Betul apa betul? Yeah. Kita mau lihat dari matriks ini kalau kita selesaikan kita kan arahnya mau mencari AB-nya, ABC-nya, ya. ABC-nya yang mau dicari. Nah, kemudian berikutnya kita kembali ke penyelesaian dengan matriksnya. Ya, atau namanya aturan apa namanya? Kalau mencari determinan aturan Cramer, ya kan? Bukan susu Cramer. Ya, aturan Cramer. Seperti apa aturannya? Kalau misalnya kita mau mencari A, yang untuk dari sana ya. Kalau kita mau mencari A, berarti kita selesaikan dengan ini dulu deh. D1 dibagi dengan D. D1-nya ini maksudnya kita mau mencari determinan yang A-nya, posisi A-nya digantikan dengan yang di sana. Kalau D1 yang mau kita cari yaitu A-nya, maka si bagian sini pindah atau menutupi yang ini. Gitu kan? Ya, sekali bilang itu yang model tutup. Nah, itu maksudnya, itu namanya metode Cramer. Oke. Kemudian kalau yang mau mencari B-nya, maka yang posisi B ini digantikan dengan yang min C1, min C2C, ya. Ini juga. Kemudian ini dulu. Untuk A berarti B-nya
D2, kita kasih simbol D2 saja, dibagi dengan determinannya. Nah, dari sini itu determinannya sebenarnya ada, kalau determinan yang ini untuk mencarinya dia tetap A1 B1 B2 ya, B1 A2 B2. Ini untuk D atau determinan dari persamaan matriks yang ini. Oke? Nah, yang kita mau cari sekarang adalah yang ini, D1-nya seperti apa? Kita cari dulu satu-satu ya. Untuk D1-nya berarti yang mau dicarikan A-nya. Maka di sini min C1C ya, ini matriks modelnya. Min C1C min C2C. Di sini D1 D2. Ya? Sampai sini paham? Oke, yang ini pindah ke posisinya A. Oke? Kemudian ini kalau kita selesaikan menjadi, kalau misalnya kita keluarkan C-nya ya. Ini sama kalau kita tuliskan min C1, ini C1 min C, ini B1 B2. Oke. Kemudian lagi berdasarkan sifat matriks, ini kalau kita menghilangkan minnya ya, kita ubah menjadi B1, ini pindah ke sini B1 B2 C1 C2 kali C. Ya kan? Sampai situ paham? Paham. Atau ini bisa kita tuliskan ini sama dengan A ya, karena A-nya kejauhan dari sini. Oke. Berikutnya sama dengan untuk mencari D-nya. Ini sampai sana dulu kita selesaikan satu-satu. Berikutnya untuk yang ini, kalau untuk yang D berarti A1 A2 kemudian min C1C min C C2C. Ini sama dengan C dikali sama ya, caranya dengan ini A1 A2 min C1 min C2. Oke? Cara yang sama tadi dengan sifat matriks, maka yang ini kembali ke sini. Oke? Menjadi C1 C2 A1 A2. Ini dikali C. Maka kita dapat persamaan ini. Oke? Sampai di sini paham? Berikutnya, kalau sudah dari sini, maka sudah jelas sekali perbandingan untuk A banding B banding C-nya, itu A-nya berarti yang ini. B1, B2, determinan ya. Kemudian C1, C2. Ini dibanding dengan B-nya yang ini. C1, C2, A1, A2. Untuk C-nya ini sudah jelas, berarti C-nya kan yang ini. Oke, berarti A1, A2, B1, B2 ya. Maka diperolehlah untuk masing-masing perbandingan nilai A, B, dan C-nya. Makanya kalau tinggal kalau sudah diketahui nanti persamaan garisnya, kita tinggal menggunakan persamaan yang ini. Ya kan? Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah ini yang coba didiskusikan dari yang sebentar. Untuk menentukan persamaan garis lurus melalui P, P-nya itu adalah titik 1, 2, 1,2, dan L, ini L ya. Dan garis lurus L-nya 3X, sama Y, sama dengan 2Y, sama dengan 2Z, sama 5. Jadi sudah ada satu garis, ya. Kemudian ada satu titik. Garis yang melalui titik P ini sejajar dengan garis ini. Nah, garis yang itu yang kita cari. Kalau dia sejajar berarti nanti bilangannya sama, bukan lagi 0, tapi sama. Oke, silakan didiskusikan.
Kalau P 1,2,2 dan itu Ingat kalau dia nanti sejajar, garisnya yang mencari itu sejajar dengan garis L. Berarti nanti bilangan arahnya sama. Oke? Bilangan arahnya nanti sama. Sedangkan untuk garis yang mau dicari, yang baru diketahui adalah satu titiknya. Oke? Nanti bilangan arahnya sama dengan bilangan arahnya garis L. Soalnya tadi itu kan dari satu titik diketahui. Kemudian yang diketahui satu garis lagi. Ya, nanti garis yang kita mau cari itu bilangan arahnya akan sama dengan garis L tadi. Jadi buat dulu persamaannya antara garis yang kita mau cari itu, buat persamaannya dengan satu titik diketahui. Bilangan arahnya bagaimana nih? Bilangan arahnya di ABC dulu baru diketahui. Jadi kalau dari sini bisa didapatkan bahwa A-nya itu sama dengan 1, B-nya bisa 1, C-nya 3. Kalau mau notasinya A, B, C, maka bilangannya sama dengan 1,3. Dan dari hasil pembelajaran hari ini kira-kira dari 1 sampai 100 berapa persen yang bisa diserap? 90. Ada yang 50. Dipersiapkan tadi materi-materinya, dipersiapkan nanti minggu depan kita masuk di materi 2 garis persilangan. Oke, hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Satu orang minta tolong pimpin kita doa. Kita pulang. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita sedang doa. Allah yang berada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan-Mu di mana nyata ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami sepanjang pelajaran tadi. Bapak, semoga pelajaran yang telah masing-masing tetaplah bersama kami, mendampingi kami sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Sampai sini pertemuan